Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati ketua beserta seluruh pengurus Masjid Darussalam Kota Wisata. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hijrah sebagai momentum kebangkitan umat. Zaman Nabi Muhammad SAW itu kalau kita baca tidak ada tahun, nggak ada tahun 1, tahun 2, tahun 3, nggak ada. Makanya kita dulu belajar di sekolah, Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah. Karena memang penamaan tahun tergantung musim. Jadi andailah sekarang tidak pakai tahun, anak ibu lahirnya kapan? Tahun corona. Terus kalau berkelanjutan juga tahun apa? Tahun masker. Karena yang dijadikan tahun itu adalah peristiwa, bukan angka. Peristiwa yang terjadi. Dan itu pada masyarakat primitif lumrah, biasa. Sampai hari ini saya masuk hutan keluar hutan, suku Akit, suku Talang, suku Sakai, suku Laut, itu mereka memang tidak mengenal tahun. Tidak ada budaya tulis baca, tidak ada. Mereka rata-rata sejarahnya hanya cerita, pantun, petatah petitih, nenek-nenek moyang zaman dulu. Bahkan dulu waktu saya sempat kuliah 2 semester di Indonesia sebelum berangkat, ada satu teman saya di dalam kelas itu waktu kenalan, nama saya Anu, saya enggak ingat saya namanya, cuman enggak boleh sebut takut dituntut di pengadilan. Nama saya Anu, lahir 1976 katanya. Terus selesai itu saya tanya, kok enggak ada tanggal sama bulannya? Memang enggak ditulis katanya. Terus kok kamu tahu 76? Waktu daftar sekolah, kepala sekolah nanya, kamu lahir tahun berapa? Enggak tahu. Pulang ke rumah, dia tanya orang tuanya, Mak, saya lahir tahun berapa? Waktu pohon kelapa di belakang disambar petir. Pas dicek, pohon kelapa di belakang rumah itu disambar petir 1976. Ya itulah tahun lahirnya. Nah, jadi saya mau menjelaskan, jangan heran misalnya, tahun berapa ini? Fathu Makkah katanya, pembebasan kota Makkah. Oh, berarti tahun ke-8. Tahun berapa ini? Perang Badar. Berarti tahun 2. Tahun berapa ini? Perang Uhud. Berarti tahun 3. Tahun berapa ini? Haji Wada. Berarti tahun 10. Begitu, karena memang yang dipakai peristiwa. 10 tahun Nabi Muhammad SAW di kota Madinah enggak pakai tahun 1, tahun 2, tapi pakai peristiwa. Meninggal Nabi, naik Abu Bakar, Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun setengah, enggak ada juga tahun 1, tahun 2. Meninggal Abu Bakar, naik Umar, Umar jadi khalifah 5 tahun. Lalu kemudian datanglah surat. Dia punya tetangga-tetangga nih kerajaan. Ada Persia, ada Romawi, ada Jazirah Arab. Lalu kemudian datanglah surat ke gubernur waktu itu, nama gubernurnya Abu Musa al-Asy'ari. Datang surat, Abu Musa al-Asy'ari bingung mau buat tahun berapa. Akhirnya dia minta saran Umar bin Khattab, wahai khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya,
Ini kita mau balas surat ini gimana? Kita nggak punya tahun. Oh, kalau gitu musyawarah. Nah, ini hebatnya Islam. Walaupun Umar bin Khattab itu panglima perang gagah perkasa, tapi memutuskan perkara pakai musyawarah. Ini baru jadi ketua masjid dah nggak mau musyawarah. Bukan Masjid Darussalam. Ada musola kecil yang apanya ketuanya itu Fir'aun baru taubat, tapi taubatnya belum full. Nah, lalu kemudian musyawarah lah. Umar bin Khattab bersama sahabat mengamalkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memutuskan perkara berdasarkan musyawarah. Dari dasar musyawarah inilah diambil ke adopsi ke Pancasila. Makanya di Pancasila itu ada tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Ada kemanusiaan, al-insaniyah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada al-wahdah, persatuan Indonesia. Ada permusyawaratan. Ada al-adalah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang menyusun Pancasila itu adalah para ulama, founding father, pendiri bangsa. Jadi jangan dibenturkan. Sekarang mau dibenturkan antara nasionalisme dengan agama. Siapa yang berteriak Allahu Akbar berarti musuh nasionalisme. Ini orang nggak ngerti sejarah. Dan sebab itu, loh kemana ceritanya kok ke situ? Oke, balik ke musyawarah. Musyawarahlah Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, ini ada surat dari Gubernur Abu Musa al-Asy'ari minta saran, sumbang kontribusi pemikiran. Kita mau buat kalender. Nabi sudah meninggal. Kalendernya dimulai kapan? Usul pendapat pertama. Ya, silakan. Bagaimana kalau kalendernya kita buat dari sejak Nabi lahir? Nabi lahir tahun 1. Jadi seandainya kalender kita sejak Nabi lahir, itu nama kalendernya Selamat Tahun Baru Maulid. Karena lahir Maulid. Pendapat ini ditolak sama yang enggak setuju. Saya kurang setuju. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW lahir tidak ada belum perubahan besar terjadi. Betul Nabi Muhammad itu mukjizat luar biasa, tapi ketika dia lahir orang tetap mabuk, minum khamar, berzina, riba, macam-macam. Jadi kalau begitu perubahannya belum signifikan. Apa pelajaran dari sini? Bahwa sahabat Nabi yang bertiter bergelar radhiyallahu an, tapi kalau dalam bermusyawarah tetap ada pendapat yang diterima dan yang ditolak. Ini kalau sudah musyawarah, pendapat saya, begitu ditolak langsung merajuk pulang. Bapak kok enggak datang lagi ke masjid? Kemarin Pak Ustadz waktu musyawarah di masjid, masa pendapat saya ditolak? Apa enggak tahu kalau saya ini profesor doktor? Merajuk. Ini titel lebih hebat dari segala titel. As-sabiqun al-awwalun, mereka yang dulu masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansar, dari kalangan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan perbuatan baik, ulaika, mereka itu radhiyallahu anhum, diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran pertama musyawarah. Pelajaran yang kedua, ditolak pendapatnya enggak sakit hati, karena ini namanya musyawarah. Ada pendapat lain? Ada. Gimana kalau kalendernya dimulai tahun 1 sejak turunnya wahyu Al-Quran? Seandainya Iqra itu dijadikan tanggal 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akram
Allazi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Selamat tahun baru Iqra. Selamat tahun baru Wahyu namanya. Ditolak juga pendapat ini, enggak diterima. Biasa berdebat di ruang musyawarah itu biasa. Yang luar biasa itu berdebat di ruang musyawarah sampai dibawa ke liang lahat, itu yang masalah. Gimana, ada pendapat yang lain? Ada. Apa pendapatnya? Gimana kalau kalender itu kita mulai dari sejak Nabi meninggal? Pas Nabi meninggal itu dibuat tahun 1. Enggak diterima juga. Kenapa? Karena kalau kalender dimulai pas Nabi meninggal, maka selamat tahun baru takziah. Jadi setiap nyambut tahun baru sedih semua. Tahun baru takziah. Datanglah Sayyidina Ali. Datang ini dua pendapat. Ada yang mengatakan ini pendapat Sayyidina Ali, disetujui oleh Umar. Ada pendapat mengatakan ini pendapat Umar, tidak perlu dipermasalahkan. Apa kata Sayyidina Umar? Al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrahlah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Lahir ditolak, turun wahyu ditolak, meninggal ditolak. Yang dipakai adalah hijrah, karena momentum hijrah seleksi keimanan. Yang imannya nanggung-nanggung enggak bakalan bisa hijrah, karena dia pasti akan menetap di Makkah, khawatir meninggalkan keluarga, takut miskin. Maka pemisah hak dan batil adalah hijrah. Maka selamat tahun baru hijrah 1442. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Potong, upload ke Instagram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang diambil dari sini? Bahwa tidak semua diatur oleh wahyu. Tidak ada ayat dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, mulailah tahun baru hijrah dari 1 Muharram. Jadi ada perkara-perkara yang diserahkan kepada umat untuk bermusyawarah. Sekarang orang ini sedang latah sedikit-dikit, mana ayatnya, mana hadisnya. Memang betul itu Mas Bro, tapi ini ada masalah yang diserahkan Allah kepada akal untuk memusyawarahkannya, tapi keputusannya tetap dipilih yang terbaik di antara pendapat-pendapat, karena akal manusia ini seperti ini. Jangan tangan kiri lah Pak Ustadz, oke kanan. Akal manusia ini seperti ini. Jabatan manusia juga seperti ini. Bentuk rupa wajah manusia juga seperti ini. Ada akal ini sangat sempurna, ada yang rendah kurang sempurna, ada yang sedang-sedang saja. Ketika bermusyawarah lah akan tampak di mana kesempurnaan, kestabilan emosi. Oleh sebab itu kita dalam segala urusan hidup ini melihat ke Quran, melihat ke sunnah, ikuti langkah para sahabat salafunas saleh, pakai akal, maka insya Allah ibadah membimbing hati, maka insya Allah kita diridhoi Allah sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dipakailah momen hijrah. Hijrah ini berawal hari Kamis. Hari ini hari Rabu, besok Kamis. Hijrah berawal dari Kamis besok. Ini gladi kotor, besok baru hijrah. Makanya tepat kata Pak Ketua Divisi Ibadah tadi, supaya Ustaz Abdul Somad datang tiap bulan kemari. Banyak yang mengaminkan. Hari Kamis pagi, ini momentum awal hijrah. Berkumpullah semua
anggota-anggota parlemen. Apa ada parlemen waktu itu Pak Ustadz? Oke, kalau nggak setuju kepala suku, kepala suku ngumpul semua di sebuah tempat namanya Darun Nadwah. Masjid kita Darussalam. Tempat pertemuan di Makkah Darun Nadwah. Dar artinya rumah, Nadwah artinya pertemuan. Darun Nadwah rumah pertemuan di kota Makkah. Yang mendirikan Darun Nadwah itu namanya Qusay. Siapa namanya? Qusay. Saya belum pernah ketemu orang Indonesia nama Qusay. Qusay. Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ayah namanya Abdullah, punya ayah namanya Abdul Muttalib, punya ayah namanya Hashim, punya ayah namanya Abdi Manaf, punya ayah namanya Qusay, punya ayah namanya Kilab. Muhammad, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay. Kakek yang ke-5. Saya kakek saya yang ke-5 nggak hafal lagi. Qusay inilah yang membangun Darun Nadwah ini. Betapa hebatnya keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pelajaran dari sini? Bahwa Nabi itu keturunan orang-orang kaya. Sudah berapa pelajaran? Hitung aja lah sendiri. Cuman saya mau hijrah ini kita ambil pelajaran. Pelajaran bahwa di sana ada musyawarah. Kalau musyawarah jangan tersinggung pendapatnya ditolak. Bahwa yang diambil momen terbaik hijrah. Tidak semuanya disebutkan dalam Quran. Bahwa mereka itu berawal hijrah itu hari Kamis. Pertemuan di sebuah tempat namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah didirikan oleh Qusay, kakek ke-5 Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bertemulah kepala-kepala suku di sana hari Kamis pagi. Rapat parlemen. Agenda tertutup. Bagaimana cara membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Kamis pagi. Bagaimana cara membunuh? Karena mereka sudah terganggu 13 tahun lamanya. Kedatangan Nabi Muhammad merusak stabilitas keamanan jahiliyah. Banyak yang terganggu, risau, resek ini orang. Harus kita habisi. Nah, bertemulah mereka semua. Bapak Ibu, saya ngomong kuat gitu nggak stres kan? Soalnya saya nggak bisa saya melihat raut wajah. Nggak tahu entah dia senang, entah dia marah. Tapi saya husnuzon aja. Saya terus terang dengan masker ini terbantu ketika foto-foto. Saya nggak perlu senyum. Kalau dulu saya, sekarang saya senang. Nah, lalu kemudian pagi Kamis agendanya adalah bagaimana ini menghabisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah merasuki banyak anak-anak muda terganggu dengan kedatangan dia. Ini orang mesti kita selesaikan dengan waktu yang secepat-cepatnya. Gimana kepala-kepala suku? Ada usul nggak mau menghabisi Muhammad? Saya punya pendapat Pak Ketua Sidang. Nama Ketua Sidangnya Abdul Uzza nama ketua sidangnya nama ketua sidangnya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu bapak, Jahal bodoh, Abu Jahal pak bodoh. Dulu enggak, sekarang. Lalu kemudian gimana kata ketua sidang? Gimana, ada usul enggak? Saya punya usul Pak Abu Jahal. Gimana, apa usulnya? Gimana kalau Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, dia enggak nyebut sallallahu alaihi wasallam karena dia musyrik jahiliyah.
Gimana kalau Muhammad ini, saya sallallahu alaihi wasallam karena saya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalau Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam? Bukan kata dia enggak. Gimana kalau orang ini kita asingkan ke tempat yang jauh, kita kirim dia ke Pulau Nusa Kambangan. Kok ke Nusa Kambangan? Nusa Kambangan. Pokoknya ke tempat yang jauh lah, kita asingkan dia. Karena dia ini sudah mengacau, merusak, mengobok-obok kita di Makkah. Ini hanya akan mengancam kekuasaan kita saja. Gimana kalau kita asingkan dia, kita jauhkan dia? Kata Abu Jahal, gimana anggota? Setuju nggak? Apa pelajaran dari sini? Bahwa ternyata orang musyrik jahiliyah musyawarah juga. Jadi kalau ada ibu-ibu pengajian nggak suka musyawarah, itu lebih parah dari musyrik jahiliyah. Orang musyrik jahiliyah juga musyawarah, pimpinan sidangnya Abu Jahal. Gimana kata Abu Jahal? Kata yang satu ada yang nggak setuju. Saya nggak setuju kalau dia kita buang ke sana. Kenapa? Ini orang karismatik, dia punya aura kepemimpinan luar biasa. Kalau kita buang dia ke sana, nanti di sana dia punya banyak pengikut, dan kalau pengikutnya itu datang kemari menghancurkan kita di Makkah, habis kita, tamat riwayat kita. Saya nggak setuju kalau dia kita buang. Ternyata umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seperti pohon kelapa, dimanapun dia dibuang dia akan tumbuh. Dulu ada orang dari Sulawesi, Makassar, kota yang paling jauh di dunia, ujung pandang. Ada seorang laki-laki yang gagah perkasa namanya Yusuf Al-Makassari, melawan Belanda. Usul Belanda persis seperti rapat kafir musyrik. Yusuf kita buang saja, dibuang dia ke Sri Lanka. Sampai di Sri Lanka dia berdakwah, punya murid. Itulah ada komunitas muslim di Ceylon. Ternyata orang Islam ini dimanapun dia dibuang, dia tidak mati, dia tidak stres, dia tidak depresi, dia punya aura kepemimpinan. Akhirnya orang Inggris dan Belanda yang menjajah waktu itu, ini bahaya, kalau itu kita buang kemana? Dari Ceylon dibuang ke Cape Town, Afrika Selatan. Di Afrika Selatan dia buat komunitas, dan pada masa Presiden Nelson Mandela tempat kampung itu diabadikan menjadi kampung komunitas Melayu Makassar, dan kemudian didirikanlah Masjid Indonesia di sana. Dan pemerintah Afrika Selatan memberikan Nobel perdamaian, penghargaan pahlawan kepada Yusuf Al-Makassari. Bapak Ibu bangga tak jadi orang Indonesia? Kalau nggak bangga ya nggak apa-apa, saya nggak maksa kok. Saya bangga. Kenapa? Karena dia dibuang, tidak stres, tidak bunuh diri, tidak terjun ke laut Afrika Selatan. Tapi dia tetap mengembangkan dakwah. Sampai hari ini muslim besar di Afrika Selatan, salah satu jasa dari Yusuf Makassar, Syekh Yusuf Al-Makassari, berkemuliaan Muhammad SAW, tak bisa dibuang. Akhirnya rapat dilanjutkan. Gimana sidang? Ada usul lagi enggak? Kata pimpinan sidang. Ada usul. Ayah, apa usul kamu? Bagaimana kalau kita buat kerangkeng, kita masukkan dia ke dalam, letakkan di samping Ka'bah, jangan kasih atap, biarkan dia mati sampai kering. Ini ekstrim, bukan es krim. Ekstrim ini, kurung dia, biarkan mati kering, panas. Bapak Ibu tahu panasnya kota Makkah. Bawa sendal swallow, letakkan 2 menit, jadi martabak bergulung. Panas itu kota Makkah. Enggak setuju. Kenapa kamu enggak setuju dengan usul ini? Karena ini orang berwibawa, punya pengikut secara diam-diam keliling Makkah. Kalau mereka melihat pimpinannya di kerangkeng, tidak dikasih makan, maka mereka semua akan ngamuk, terjadi revolusi di kota Makkah.
kita semua akan hancur. Wah, sidang mulai buntu. Gimana Pak pimpinan sidang? Kata pimpinan sidang, dua pendapat ini nampaknya semakin buntu, deadlock. Kalau gitu saya minum dulu, kata pimpinan sidang. Itu nggak ada tambahan dari saya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Minumlah air Darussalam, dapatkan di Masjid Darussalam secepatnya. Udah, share. Saya ditanya sama orang pajak, itu Ustadz banyak sekali endorse kopi, endorse cendol, endorse air, ada ngambil royalti nggak? Demi Allah nggak ada royalti. Udah kekurangan duit orang ini. Kita lanjutkan. Berarti saya jadi Abu Jahal? Bukan. Ada usul lagi nggak? Ada usul. Gimana usulnya? Bagaimana kalau tadi kalau dibuang jauh itu bahaya, kalau dibuat dekat itu juga bahaya. Ini usul yang paling mantap. Gimana caranya? Satu suku utus anak muda paling kuat. Satu suku cari siapa di antara suku ini anak muda yang paling kuat tangannya, masukkan ke dalam rumah Muhammad malam-malam, pancung kepalanya. Selesai. Gak perlu banyak biaya modal. Tapi anehnya, di antara usul yang banyak itu tidak ada satupun di antara orang musyrik jahiliyah itu yang mengusulkan gimana kalau kita santet aja. Gak ada. Jadi apa maknanya? Kalau ada orang sekarang pakai santet berarti lebih jahiliyah daripada Abu Jahal. Kalau ada orang sekarang nyantet karena benci santet, itu nanti di akhirat ketemu sama Abu Jahal. Kata Abu Jahal, aku aja nggak sejahiliyah ente. Kami memang di Makkah itu jahat, minum khamar, tapi untuk menghabisi dia nggak kami santet. Ente pakai santet, ayo kita celupkan dia ke dalam neraka. Sesama masuk neraka saling mencelupkan mereka dulu. Gimana usul yang ketiga ini? Satu anak muda dari kalian masuk mengendap-endap dalam rumahnya, pancung kepalanya tengah malam. Gimana? Setuju? Bahaya ini Bapak Abu Jahal. Apa bahayanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan anak sembarangan. Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, Qusay anak Kilab, keturunan Lu'ay Fihr, cucu cicit Adnan, keturunan Ismail anak Ibrahim alaihissalam. Mengalir darah Ibrahim dalam darahnya. Kalau sampai ketahuan ada suku yang membunuhnya, terjadi perang suku, satu suku akan dihabisi. Bukan sembarangan. Kalian pikir Muhammad ini kaleng-kaleng? Akhirnya sidang waktu itu alot luar biasa. Gak berapa lama idenya datang dari Abu Jahal sendiri. Kata Abu Jahal, saya punya ide sendiri. Apa ide Abu Jahal? Kalau satu suku mengirim satu anak muda, ketahuan nanti satu suku di sana dihabisi. Jadi kalau gitu gimana? Satu suku ngirim anak muda, 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 dan kemudian semua anak muda ini dikasih pedang. Malam-malam ramai-ramai masuk, semuanya ikut mencincang, dan kalau dia mati tidak ada satupun yang dituntut karena semuanya ikut. Inilah ide korupsi berjamaah dari Abu Jahal. Karena kalau cuma satu yang buat ditangkap,
Gimana kalau kita buat rame-rame? Siapa yang mau nangkap? Cerdas dia, cerdas. Tapi kenapa dipanggil Abu Jahal? Abu Jahal kan pak bodoh, padahal otaknya cerdas. Karena cerdasnya untuk yang jahat-jahat saja. Kalau untuk yang baik-baik dia tertidur. Ini masjid kita sudah nggak muat lagi, jamaah kita ramai sampai 3.000 orang. Gimana jamaah cara menyelesaikan masalah ini? Nggak ada ide-idenya. Tapi kalau pas ditanya gimana cara kita nyambut Agustusan, keyboard tunggal, nah itu Abu Jahal. Oleh sebab itu maka disetujuilah. Gimana setuju? Semua suku setuju. Setuju semua suku. Akhirnya mengirimkan anak muda yang gagah, kekar, perkasa, tangan berotot, nanti malam siap mencincang. Dengan ini rapat pada hari Kamis menetapkan keputusan, setiap suku mengutus anak muda, sidang ditutup. Akhirnya mereka setelah tanda tangan amprah pulang semua. Siang itu datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui Abu Bakar Siddiq. Nabi Muhammad menemui Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasulullah, ya. Ada apa ya Rasulullah? Abu Bakar, nanti malam kita hijrah. Jadi hijrah itu hari Kamis malam, Jumat besok malam. Nanti malam kita hijrah. Kenapa malam ini ya Rasulullah? Karena nanti malam anak-anak muda akan masuk ke rumahku dan akan memancung kepalaku. Sebelum mereka beraksi, kita jalan. Pertanyaannya, itu rapat Kamis pagi tadi kan tertutup. Tidak ada satu pun wartawan online yang diizinkan masuk. Kenapa Nabi bisa tahu? Ternyata rapat itu disadap. Penyadapnya bukan detektor, bukan alat. Penyadapnya siapa? Jibril alaihissalam. Inilah dalil rapat-rapat boleh Nah, ibu-ibu hati-hati rapat ibu-ibu. Mana tahu itu meningkatkan belanja bapak-bapak. Bocor. Akhirnya Jibril ngasih tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasil rapat mereka tadi pagi hari Kamis di Darun Nadwa, ente nanti malam mau dihabisi. Oleh sebab itu datanglah Nabi menjumpai Abu Bakar. Abu Bakar memang sudah siap, nunggu komando saja, ready. Oke, Rasulullah, sami'na wa ata'na. Yang bisa dibawa hijrah hanya orang yang siap. Gimana kalau masjid ini kita luaskan? Siap. Gimana kalau bangunannya kita buat 2 lantai? Siap. Gimana kalau kubahnya? Udah bagus, sudah nggak perlu lagi. Jadi kalau ada orang rapat waktu diajak, gimana kalau karpet masjid ini kita ganti baru? Wah itu banyak begini, begono. Nggak siap itu. Biarkan dia sama Abu Jahal. Yang perlu diajak hijrah ini adalah Abu Bakar. Karena dia yang ready, siap. Lalu kemudian Abu Bakar Siddiq pun siap. Abu Bakar, nanti malam kita jalan. Sami'na wa ata'na. Setelah ngasih tahu, Nabi pun pulang. Pulang ke rumah, siap-siap, malam. Habis Isya, tidur. Nabi itu tidurnya habis Isya. Makanya Nabi mudah bangun jam 2 malam. Isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Kita tidurnya jam 1. Gimana mau bangun jam 2? Tidur jam 1. Di setel jam. Jatuh. Mati. Besok pagi sama-sama HP-nya mati. Gimana mau sholat subuh? Oleh sebab itu maka berbeda jam tidur orang dulu dengan orang sekarang. Lalu kemudian Nabi SAW tidur setelah Isya, malam dia bangun.
Biasanya Nabi kalau bangun itu dia sholat tahajud, tapi malam itu biasanya Nabi bangun sholat tahajud ke Masjidil Haram di samping Ka'bah. Dia sholat, kalau siang nggak bisa sholat di samping itu. Pernah Nabi coba sholat di samping, diikat kepalanya, disungkup, sampai akhirnya Sayyidah Fatimah menyelamatkan. Takut disungkup oleh kafir musyrik, dicekik oleh kafir musyrik. Makanya kalau ada jamaah sekitar Masjid Darussalam ini, rumah dekat tapi nggak ke masjid, berarti takut disungkup, takut dicekik. Bapak kenapa nggak ke Masjid Darussalam? Takut saya dicekik, nanti ada. Mohon izin sebentar, lupa mematikan handphone. Udah saya buat di atas pesawat. Lalu kemudian malam itu datanglah anak-anak muda mau menyusup masuk ke dalam. Ketika mereka sedang berada di depan pintu rumah Nabi Muhammad SAW, Nabi buka pintu. Itulah yang disebutkan, Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, bagian depannya kami buat tembok, wa min khalfihim sadda, bagian belakangnya tembok, tembok depan, tembok belakang, siapa yang bisa ganggu? Fa'asyainahum, kami tutup mata mereka, fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Mereka seperti patung di depan rumah Nabi terpukau. Nabi keluar, Nabi ambil pasir, Nabi lemparkan ke atas, jatuh pasir itu ke kepala mereka. Begitu mereka tarik, kok ada pasir? Nabi sudah berlari. Saya cuma mau ngasih tahu saya nggak gundul. Itu Ustaz Somad itu kemana-mana pakai peci kan, karena dia gundul. Enggak. Lalu kemudian Nabi berlalu, pergi Nabi menuju rumah Abu Bakar Siddiq. Setelah Nabi berlalu, mereka tersadar seperti terpukau. Kenapa ada pasir? Masuk mereka ke dalam, langsung menuju tempat tidur Nabi. Mau mereka cincang, jangan dulu, kita buka dulu. Ternyata yang tidur di situ adalah Sayyidina Ali. Apa pelajaran dari sini? Kalau mau bunuh orang, pastikan jangan asal bunuh aja. Sniper, pastikan dulu. Yakin nggak itu Abdul Somad? Yakin? Tembak. Wah, bukan Muhammad SAW. Siapa ini? Sayyidina Ali. Bangunkan Ali. Waktu itu umur Sayyidina Ali, jarak usia antara Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali 30 tahun. Nabi mendapat wahyu umur 40 tahun. Berdakwah di kota Makkah 13 tahun. Jika waktu hijrah umur Nabi 53 tahun, berapakah umur Sayyidina Ali waktu malam itu? Mestinya soal ujian CPNS itu begitu. Jadi ada matematiknya, ada sejarahnya. Ini saya waktu tes dulu, Tono, Tini dan Toni jaga warnet. Tini bekerja di waktu pagi, Tono di waktu malam. Tono dan Tini tidak mau kerjasama karena pernah pacaran. Mereka belum move on. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerjasama? Apa ini? Kita jauh-jauh belajar hadis ke Maroko, tesnya Tono, Tini dan Toni. Maka malam itu umur Sayyidina Ali 23 tahun. Anak baru selesai S1, sedang ganteng-gantengnya umur 23 tahun. Mana Muhammad?
Aku nggak tahu, kata Sayyidina Ali. Apa pelajaran dari sini? Yang menemani di atas gunung Abu Bakar, tapi yang menggantikan di tempat tidur Sayyidina Ali. Yang menemani naik ke bukit sahabat dekat, tapi untuk menggantikan di tempat tidur saudara sepupu. Mana yang paling besar resikonya, di tempat tidur atau di atas gunung? Kalau kamu jadi pemimpin, resiko terbesar, tersulit, kasih ke keluarga. Tapi kalau agak ringan, beri ke teman. Gitu. Sekarang orang dibalik. Yang resiko mati, kasih ke teman. Yang enak-enak, kasih ke keluarga. Cerita sunnah, poligami. Ini sunnah itu ini. Bagaimana kalau untuk yang resiko mati, kasih ke keluarga. Sayyidina Ali, andai tidak dibuka penutup selimut itu, udah jadi keripik. Tapi Allah masih sayang kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka menyusul. Malam itu juga mereka keliling mencari, mana ini orang. Itulah cerdasnya Nabi Muhammad. Siddiq, amanah, tabligh, cerdas, smart. Nabi tidak langsung pergi, karena kalau malam itu langsung pergi ke Madinah tertangkap. Transit dulu di atas Jabal Sur. Kalau menerima wahyu Jabal Nur. Bersembunyi sebelum hijrah Jabal Sur. Bersembunyi sebelum hijrah Jabal Sur. Menerima wahyu Jabal Nur. Ini banyak nih jamaah umrah pulang cerita, kemarin kami naik ke tempat Nabi sembunyi Jabal Nur. Yang cerita nggak tahu, yang dengar lupa. Sama-sama ngangguk. Masih syukur nggak apa-apa. Tapi perlu saya jelaskan. Nah, cerdasnya Nabi tidak langsung pergi. Bagaimana? Transit dulu di atas. Berapa malam? Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Berapa lama Nabi transit di Jabal Sur? 3 malam. Apa pelajaran dari sini? Tentu pelajaran dari sini tergantung pekerjaannya masing-masing. Saya khawatir cerita ini didengar oleh maskapai penerbangan. Pesawat delay. Pelajaran dari hijrah, transitlah 3 hari gitu. Karena itu bahwa susun strategi di atas. Bapak Ibu nanti kalau umrah minta bawakan ke Jabal Sur. Naik ke atas, sampai ke atas mau masuk ke pintu gua. Gua itu adalah lobang di tengah batu. Ini ada batu, ada lobang, itu gua. Soalnya di Jakarta banyak sekali gua. Kan gua udah ngomong sama lu. Bukan gua itu yang ku maksud. Gua ini gelap, belum pernah dimasuki orang. Lalu kemudian Abu Bakar Siddiq menahan Nabi. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah jangan masuk. Kenapa? Biar aku dulu yang masuk ke dalam. Mana tahu ada singa sedang menunggu mangsa. Mana tahu ada ular berbisa di dalam, ya Rasulullah. Biarkan aku masuk. Karena kalau engkau yang masuk engkau meninggal, wahyu tidak tersebar ke alam semesta. Kalau aku masuk, yang bersedih hanya anak istriku saja. Masuk Abu Bakar Siddiq ke dalam, dia yakinkan semua bersih, barulah masuk Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan kalau yang dengan Nabi malam itu bukan Abu Bakar, tapi Abdul Somad. Apa kata Abdul Somad? Ya Rasulullah, silakan masuk. Kan ada Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kalau aku saya pengawal. Satpol PP aja nggak ada. Jadi jangan cemburu kalau nama dia disebut Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Sekarang ada orang yang mencaci maki Abu Bakar. Ada orang mencaci maki Abu Bakar? Ada. Dia katakan Abu Bakar merampas kekuasaan. Tiap habis sholat subuh dimaki Abu Bakar dengan Umar. Masjid Darussalam
kota wisata, mau membuktikan bahwa masjid ini bukan jamaah yang mencaci maki Abu Bakar, maka ditulislah Abu Bakar di atas. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu untuk menunjukkan bahwa ini adalah masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, kata jamaah, saya sangka itu bacaannya kul huwallah. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada lobang di situ. Di dalam gua itu ada lobang, duduk Abu Bakar di atas lobang itu. Kakinya selonjoran ke depan. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan tengkuknya ke paha Abu Bakar. Abu Bakar meletakkan pundaknya ke dinding batu. Menduduki lobang yang ada di samping. Duduk. Tengah malam lelah habis naik ke atas. Tiba-tiba Nabi yang sedang tertidur di pangku ini terjaga karena menetes air dari atas tepat di pipi Nabi. Nabi terjaga. Air apa nih Abu Bakar? Gak mungkin embun. Di dalam gua batu, air apa ini? Kata Abu Bakar, air mataku ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Binatang berbisa menyengat dari dalam lubang. Kakinya tidak dia gerakkan, bisa ditahannya kakinya. Tangannya tidak dia gerakkan, bisa dia tahan. Satu yang tak bisa dia tahan, air matanya saking sakitnya. Sampaikah pengorbanan kita untuk Muhammad SAW seperti itu? Sanggupkah kita berkorban nyawa? Enggak. Oleh sebab itu pengorbanan kita ini belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru nahan kencing aja udah pucat. Bagaimana dia menahan sakitnya itu? Siapa yang pernah disengat kalajengking? Siapa yang pernah digigit kelabang? Siapa yang pernah digigit ular piton? Maka merasakan sakitnya ketika bisa itu masuk ke dalam darah, menyatu, menyembur, dia akan menyerang jantung. Sakitnya luar biasa. Saya pernah digigit kelabang di kaki, sakitnya luar biasa. Itulah yang dirasa. Bagi yang ingin merasakan perasaan Abu Bakar pulang dari sini, beli satu skorpion, gigitkan, baru lo kau rasakan. Jadi kalau nanya kenapa Mas hijrah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ngantar makanan ke atas siapa? Dari kota Makkah naik ke atas, makanannya dibawa oleh Asma. Kira-kira kalau Asma laki-laki apa perempuan? Perempuan. Itulah mengapa banyak perempuan sekarang ingin naik ke Jabal Sur waktu umroh. Tapi nggak naik sampai ke atas, untuk foto-foto aja. Alhamdulillah guys, sudah sampai di Jabal Sur. Disinilah Nabi hijrah dulu. Semua kita mendapatkan pelajaran dari hijrah. Dan yang membawa makanan ini adalah Asma, seorang perempuan yang luar biasa. Jangan lupa subscribe, like, and share. Yang dimuliakan Allah SWT. Ini berita hiruk pikuk di kota Makkah harus sampai ke atas. Siapa yang menyampaikan berita ini? Sedang dipoto. Siapa yang menyampaikan berita ini? Abdullah, anak Abu Bakar. Abdullah malam-malam tidur di atas. Menjelang pagi turun ke Makkah. Siang dengar berita. Apa pelajaran dari sini? Orang Islam mesti update dan upgrade berita. Jangan sampai ketinggalan berita. Berita naik ke atas. Malam-malam sampaikan, wahai Rasulullah, tadi berita-berita berkecamuk di Makkah, isu-isu gini yang membuli-buli si anu. Di bawah ada penjaga. Kalau ada naik musuh ke atas, kasih tanda-tanda. Yang menjaga di bawah itu namanya Amir bin Fuhairah. Yang menemani di atas Abu Bakar. Yang menjaga di bawah Amir bin Fuhairah. Yang membawa makanan Asma, yang membawa berita
Abdullah. Yang menjadi guide penunjuk jalan Ibnu Uraiqid. Apa namanya ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Job description. Itu siapa? Ketua pembangunan. Makanya dia agak banyak kerut memikirkan semen dan cor batu bata batu kerikil. Itu siapa? Itu bagian seksi ibadah. Makanya targetnya Ustadz Somad mesti tiap bulan datang ke Darussalam. Jadi mereka ini adalah job description-nya luar biasa. Maka terwujudlah masjid yang sebesar 1 hektar. Hai pengurus-pengurus masjid seluruh Indonesia, kalau kalian mau buat masjid 1 hektar, datang studi banding ke Darussalam kota wisata. Takbir. Dah potong, masukkan ke Instagram. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, 3 hari 3 malam. Ahad malam Senin mereka pun bertolak menuju Yathrib. Jalannya tidak jalan biasa, tapi ditempuh jalan luar biasa. Yang ngerti jalan luar biasa itu namanya Ibnu Uraiqid, agamanya musyrik non muslim. Sepakat semua ahli sirah sejarah bahwa penunjuk jalan itu non muslim. Apa pelajaran dari sini? Boleh berteman dengan non muslim, boleh pakai jasa non muslim selama tidak membahayakan agama. Siapa bilang Nabi Muhammad SAW itu ini beda agama, pancung kepalanya? Tidak begitu. Ente baca buku sejarah nulis siapa? Pelan-pelanlah mereka naik onta 8 hari 8 malam. Bapak Ibu kemarin naik bis 6 jam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Naik bis 6 jam, AC-nya kencang sampai Makkah beku. Nabi panas terik naik onta 8 hari 8 malam sampai di tengah jalan haus, air minum tidak ada, bertemu dengan tempat ternak kambing. Akhirnya panggil penjaga ternak, hai koboi, ko sapi, boy anak koboi, anak penjaga sapi. Sini sebentar. Ya, tradisi orang musyrik dulu jahiliyah boleh minta air susu. Apa pelajaran dari sini? Sepelit-pelitnya orang jahiliyah pasti ngasih susu. Jadi kalau ngasih air putih itu pelit sekali. Ustadz penceramah tidak boleh dikasih air gula, karena kalau dikasih air gula lehernya panas, pita suara dikasih gula cepat rusak. Makanya banyak ustadz belum tua suara udah hilang. Apa kabar? Tak boleh kasih air gula. Artinya apa? Pengurus masjid Darussalam ngerti itu, maka dikasih air putih. Ustadz banyak duduk. Pagi tadi duduk di Az-Zikra, selesai itu duduk lagi di Fajrus Salam, selesai itu duduk lagi di Darussalam, nanti duduk lagi, sore duduk, malam duduk. Kalau banyak duduk minum gula kena ginjal. Maka untuk ustadz dikasih air putih. Ini untuk menghilangkan fitnah-fitnah. Air putihnya mereknya apa? Darussalam. Udah 2 kali endorse nggak laku juga. Nah, lalu kemudian, hei anak kecil, ada nggak air susu? Panas terik, kering kerontang. Itu menunjukkan hijrah Nabi itu musim panas.
pas. Karena waktu itu kering kerontang, kambing kurus-kurus. Tapi kalau mau juga ini ada satu kambing kurus, terserahlah, kalau ada air susunya ambil. Didoakan Nabi, diperah oleh Abu Bakar Siddiq, dimasukkan ke dalam. Setelah itu Abu Bakar membersihkan bagian bawah gelasnya, takut dia ada pasir jatuh ke pangkuan Nabi, dibersihkannya. Setelah dibersih baru diberikannya ke Nabi. Diminumlah oleh Nabi Muhammad SAW air susu tadi. Bismillah. Waktu Nabi meminum itu, Nabi Abu Bakar melihat. Apa kata Abu Bakar? Fasyariban nabiyyu hatta irtawaitu. Nabi minum air itu sampai hausku hilang. Apakah Bapak Ibu melihat Nabi minum haus hilang? Kita tes. Saya misalnya jalan sama Pak Ketua Masjid Darussalam, pas jalan, lalu kemudian saya tuangkan air, habis itu Pak Ketua silakan minum, lalu Pak Ketua pun minum. Lalu apa kata saya? Melihat Pak Ketua minum, hausku makin menjadi-jadi. Karena iman kita belum sampai pada level senang melihat orang senang. Kita justru stres melihat orang senang. Melihat rumah orang besar, tuyulnya berapa ya? Melihat mobil orang bagus, paling-paling korupsi. Jadi kita tidak akan bahagia selama kita belum bisa merasakan kebahagiaan orang lain. Abu Bakar sudah sampai ke tingkat itu. Hilang hausnya melihat Rasulullah SAW minum. Mereka lanjutkan lagi perjalanan. Tiba-tiba dari kejauhan nampak debu naik ke atas. Kalau debu gurun pasir naik ke atas, itu berarti ada orang mengejar dari belakang dengan kuda yang sangat kencang. Naik kuda. Wah, anak-anak muda yang biasa naik kuda tahu itu bagaimana rasanya. Ustadz Somad kan kami lihat naik kuda, foto aja. Kuda kencang. Tiba-tiba begitu sudah mendekat, Nabi naik onta. Sudah mendekat ke Nabi, ujung kaki kuda itu terperosok ke dalam pasir, jatuh, bergelinding, jatuh dia. Seumur hidup dia tidak pernah jatuh dari kuda, karena dia adalah pembunuh bayaran, namanya Suraqah bin Malik. Jatuh dia, lalu kemudian dia pun berderak. Apa kata dia kepada Muhammad SAW? Aku belum pernah jatuh seumur hidup Muhammad, naik kuda. Kita naik odong-odong aja jatuh. Belum pernah aku jatuh, sekali inilah aku jatuh. Maka aku yakin bahwa kau bukan manusia biasa. Apa yang ingin kau minta dariku? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Nabi tak minta banyak, sembunyikan berita tentang kami, pulanglah engkau lagi ke Makkah. Pulang dia ke Makkah membawa iman. Padahal tadi dari rumah membawa kekafiran, niatnya mau membunuh Nabi, memancung kepala Nabi, mau membawa kepala Nabi, karena sudah dijanjikan 100 ekor onta. Satu onta 70 juta kali 100 ekor onta, kalikan sendiri. Nih harga kepalanya. Dari rumah mau membunuh Nabi, mau dapat duit haram, membawa kekafiran. Hidayah datang dan pulang membawa iman. Apa pelajaran dari sini? Berapa banyak orang dari rumah membawa hidayah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, tapi pulang bawa duit haram. Nanti di akhirat ketemu sama Suraqah. Suraqah senyum. Syukur kalau Suraqah pakai masker. Kalau enggak, ente dulu kan yang pulang keluar dari rumah baca doa bismillah,
sampai di tempat kerja ngambil duit haram kan. Aku keluar dari rumah menyebut nama setan dan niatku mau memancung kepala Muhammad SAW, tapi aku tinggalkan 100 ekor onta karena aku melihat kebenaran. Hari ini berapa banyak orang yang salah langkah, salah berpikir, salah melihat, salah membaca. Saya mulai ceramah jam 9.30, sekarang sudah jam 10.30, 60 menit kebersamaan kita. Kita lanjutkan cerita hijrah. Amin ya rabbal alamin. 60 menit, ini 30, ini 30. Saya punya orang tua, tapi sering bertengkar dengan menantu. Setiap saya nasehatin, keduanya tak ada yang mengalah. Kasih sarung tinju. Bagaimana caranya supaya orang tua saya dan menantunya itu bisa akur kembali tanpa menyakiti keduanya, Pak Ustadz? Arisan keluarga, undang Ustadz. Ustadz yang lembut, jangan ustadz yang keras kasar macam saya yang lembut. Ibu, bapak, lembut baik. Nah, kasih tahu dia tentang bahayanya ini segala macam. Nanti dia yang ceramah, bahannya dari bapak, tapi lidahnya yang dipakai lidah ustadz. Nah, gitu. Kalau saya nggak bisa, karena saya pernah dipakai gitu sama ketua masjid. Bahannya dari ketua masjid, pakai lidah saya. Siapa yang meminta sedekahnya kembali, maka dia seperti anjing yang menjilat muntahnya. Karena masukan dari ketua masjid, ini ada sedekah yang diminta kembali. Jadi saya sampaikan begitu. Setelah selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, yang disindir nggak datang. Jadi sejak itu saya nggak mau nyindir-nyindir, itu nggak mau. Kalau ada to the point, mana orangnya, nah, gitu. Jadi, tapi kalau untuk ini nggak bisa. Jadi adik-adikku sekalian, walaupun udah ngaji, nggak bisa menceramahi dia, karena orang tua itu tidak pernah melihat kita ini besar. Ibu melihat anak ibu walaupun udah kuliah, dia tetaplah anak kecil yang umur 2 tahun belajar berjalan. Gak pernah kita melihat anak-anak itu dewasa. Makanya kalau ada anak yang ngomong, saya ini udah dewasa mama, enggak, kamu anakku. Enggak pernah dewasa dia. Maka pakai lidah ustadz tadi, masalah warisan. Jadi jangan lagi acara arisan keluarga itu cekakak cekiki, foto nggak tentu arah. Kita udah selesai dengan itu, tapi fotonya tetap, silaturahimnya tetap, tapi diisi dengan apa target yang mau dicapai dari silaturahim itu. Sehingga bergizilah ceramah-ceramah arisan-arisan keluarga, pertemuan bulanan, anak-anak menantu, pertemuan bulanan bulan September tentang harta warisan. Ramai yang datang. Pertemuan arisan bulan Oktober tentang ini. Masukkan pesan ini. Nah, insya Allah. Setelah itu jangan lupa doa. Nanti Pak Ustadz, Pak Kiai Habib mendoakan. Habib tolong bacakan air ini. Dibacakannya air, masuklah doa itu ke dalam air, berubah molekul-molekul air itu menjadi cahaya. Lalu diminum oleh mereka, masuk ke dalam darahnya, masuk ke dalam jantungnya. Jantungnya yang tadi terbakar dingin, sejuk. Dari jantung naik ke otak, otaknya yang dari tadi tegang, tenang. Berapa banyak orang yang nggak mati-mati sakaratul maut, pas dikasih air mati langsung. Ketenangan. Nah, jadi yang meneliti itu malah orang Jepang, bukan orang Arab, bukan orang Islam. Diteliti mereka air yang dibacakan doa, dipanggil tokoh-tokoh agama, air yang paling bening, paling bercahaya, yang dibacakan oleh ulama dari kalangan umat Islam. Allahu Akbar. Molekul-molekul cahaya. Oleh sebab itu doa,
Ada nggak ini Pak Ustadz dalilnya zaman Nabi dibacakan air? Ada. Sahabat Nabi datang lapor, ya Rasulullah, ya aku dapat kambing 30 ekor, halal apa enggak ini kambingnya? Kok bisa dapat kambing dari mana? Di kampung itu ada orang gila, minta doa. Lalu ku baca Al-Fatihah, menahan air liur banyak-banyak. Setelah itu ku ludah gitu dia. Sehat. Dikasih kambing. Kambingnya halal apa enggak? Itulah dalil ruqyah. Ruqyah membacakan ayat-ayat ke air atau langsung ke telinga. Mana tahu dia dirasuki jin dan setan. Itu ada darah di jantung itu. Di dalam jantung itu. Ibu bapak nanti kalau motong ayam, coba belah jantung ayam itu. Itu ada darah menggumpal di dalam. Darah yang menggumpal di dalam itulah yang dinaikkan oleh setan. Dinaikkan oleh setan. Kalau dia mendidih ke atas namanya marah. Kalau dia tidak meledak ke atas, tertahan ke dalam, namanya sedih. Misalnya kita lagi berdiri, tiba-tiba kaki kita diinjak sama orang, kita marah, mendidih darah itu marah. Tapi pas mau membalas, rupanya dia tentara. Kita kan nggak berani kan? Dia turun menjadi sedih, tertahan ke dalam. Marah dan sedih akan hilang kalau berubah menjadi maaf. Islam tidak mengajarkan kita larut dalam kemarahan, tidak pula larut dalam kesedihan, tapi dia hilang dengan maaf. Nah itu, dengan doa-doa itulah orang menjadi maaf. Saya diberi seorang anak, istri saya mengandung, sekarang masuk 7 bulan. Apa amalan afdal untuk saya sebagai suami untuk kebaikan kandungan? Perempuan yang sedang hamil itu hatinya risau, takut nanti melahirkan susah, takut nanti sesar, takut diganggu jin. Maka hatinya tenang dengan zikir, banyak-banyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya Pak Kiai selalu nyuruh, gimana nih Pak Kiai istri saya hamil? Baca surat Yusuf supaya hatinya tenang. Padahal tujuan Pak Kiai baca surat Yusuf supaya hatinya tenang dan anaknya soleh, tidak mau berzina seperti Nabi Yusuf. Cuman kadang ibu hamil ini salah sangka, disangkanya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Pas lahir hitam komplain. Pak Kiai iki anaknya ireng piye iki? Pak Kiai orangnya sabar nggak marah. Bojone ndi? Pas dia bojo iki podo. Sebab itu kita jangan salah paham dulu. Jadi kalau ada ustadz nyuruh baca sholawat, baca ayat kursi, sesungguhnya itu supaya emosional si ibu tenang. Kalau ibunya tenang, anaknya juga ikut tenang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ibunya tenang, anaknya tenang, suaminya tenang, maka mudah melahirkan. Kalau otot-ototnya kaku, dia stres, dia takut, itu susah melahirkan. Tenang, mudah, asyik lahir. Mudah-mudahan ibu diberikan kemudahan, amin. Sekaligus Ustadz beri usulan nama. Anaknya laki-laki. Anaknya laki-laki, kasih namanya Hawari.
Hawari artinya penolongku. Mudah-mudahan anak ini menjadi penolongmu nanti di akhirat, mendapat syafaat karena anak ini menjadi penghafal Quran. Hawari. Boleh ditambah belakangnya, depannya, terserahlah. Namanya saya kasih Septi Hawari Pak Ustadz. Kenapa Septi? Lahir September. Aduh, yang pakai bulan-bulan itu tak usahlah lagi. Nanti minta sama Habib sama Ustadz lain supaya tambah namanya. 3 nama untuk paspor bisa umroh. Ustadz, bagaimana sebaiknya melaksanakan ibadah di masjid? Apakah kita ikut salah satu tata cara ibadah, misalnya NU atau Muhammadiyah atau gimana Pak Ustadz? Saya ketua masjid. Saya gini-gini ketua masjid nih. Jadi saya ketua masjid. Masjid itu memang dari dulu pakai mazhab Syafi'i. Bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sholat apa qori? Biasa aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Lalu kemudian kalau subuh pakai kunut, pakai mazhab Syafi'i. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Tapi masjidnya enggak terlalu besar, masjid komplek perumahan kecil. Artinya mayoritas masyarakat di situ memang mazhab Syafi'i. Tapi kalau masyarakat di situ multi, ada bisa dipakai satu contoh masjid di daerah saya juga. Saya ceramah di situ. Lalu saya dengar, saya kasih tahu sama makmum, Ustadz itu imam sir, itu imam jahar. Maksudnya kalau dia imam itu bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau itu yang imam sir. Nah, jadi semua terayomi selama masih ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi saya tak paham komunitas masyarakat di Darussalam, tapi kalau masjid saya pakai mazhab Syafi'i. Terus kalau selesai sholat zikir jahar sama sir, ya mazhab yang jahar itu mazhab Hambali. Karena menurut Imam Ahmad bin Hambal, kalau dalam mazhab Syafi'i selama makmumnya belum tahu dikasih tahu. Cara ngasih tahu makmum gimana? Dijaharkan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La ilaha illallah la syarikalah. Makanya kalau kita sholat di masjid, imamnya misalnya kuat, berarti dia ngasih tahu makmum. Kalau imamnya enggak kuat, berarti makmumnya udah tahu. Gak usah dipermasalahkan. Dia menjadi masalah karena dipermasalahkan, disitulah letak masalahnya. Jangan masalahkan yang tak perlu dipermasalahkan. Yang penting masih sholat. Nah, itu. Jadi kalau menganggap musyawarah lah bersama masyarakat, bersama jamaah. Ustadz, dulu saya belajar Islam berdasarkan adat di lingkungan. Karena tidak ada ilmu, sedikit demi sedikit hijrah menurut sunnah Nabi. Belajar bagaimana ketika ketidaktahuan ilmu dahulu. Allah semoga Innallaha tajawaza an ummati, Allah mengampunkan umatku manasya wa akhta'a. Allah mengampunkan umatku 3: lupa, salah, terpaksa. Dipaksa sama penjajah, kau mesti murtad. Zaman Nabi ada tuh yang dipaksa, namanya Ammar bin Yasir, sampai keluar dari mulutnya kalimat kafir. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, itu Ammar itu sudah keluar kalimat kafir dari mulutnya. Turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ada orang yang dipaksa tapi hatinya tetap beriman. Sahabat Nabi yang dibela oleh Al-Quran, langsung turun ayat membela dia, diantaranya Ammar bin Yasir. Supaya tak putus silaturahim, bolehkah saya
masih hadir dalam acara pengajian 7 bulanan, 4 bulanan dan selamatan. Orang hamil istrinya. Hamil itu nikmat atau enggak nikmat? Tengok dulu udah nikah apa belum. Hamil itu istrinya hamil itu nikmat. Berapa banyak, mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung, berapa banyak orang nikah belum, bukan tidak, belum dikasih Allah. Saya sedih Pak Ustaz, saya 10 tahun nikah istri belum hamil. Teman saya nikah Januari kemarin, Maret melahirkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? La in syakartum la azidannakum. Syukur, undang kenduri. Kalau kami di Riau namanya kenduri. Rupanya di sini selamatan. Datang ya selamatan. Kenapa disebut selamatan? Karena memang doanya Allahumma inna nas'aluka selamatan. Salamatan fiddin, semoga kelahirannya anaknya selamat, jauh dari penyakit. Nah, jadi kalau dia doa selamatan ya nggak salah, berdoa menyelamatkan supaya selamat. Lalu kemudian apa tadi yang ditanya selamatan? Ya selamatan, apa salahnya selamatan? Yang tak boleh itu kalau di dalamnya ada unsur syirik, menduakan Allah, meminta kepada selain Allah, la ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Nah itu dalam Islam. Berdoanya kepada Allah ya nggak apa-apa. Tapi kalau berdoanya kepada Nyi Blorong, nah itu nggak boleh. Ustadz, saya pengen didoakan memiliki keturunan. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Saya ulang 3 kali. Rabbi, ya Tuhanku, la tazarni fardan, jangan kau biarkan aku tak ada keturunan. Fardan, tak ada keturunan. Wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik pemberi waris. Doa Nabi Zakaria, lama tak punya anak, akhirnya dapat anak Yahya. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Doa banyak-banyak, baca doa. Berapa kali Pak Ustadz? Sebanyak-banyaknya. Jadi kalau mau dibaca 10 kali, 30 kali, 40 kali, 100 kali, baik. Sholawat. Saya ketemu dengan bapak-bapak sudah nikah sekian belas tahun gak punya anak, setelah umur 40 punya anak. Saya tanya, gimana ceritanya? Semua udah kami coba Pak Ustadz, bayi tabung macam-macam, dari yang 9 kilo sampai tak ada yang berhasil. Terus gimana terakhir? Yang buat berhasil ini terakhir setelah kami nggak pakai apapun, cuman nazar. Saya bernazar kalau anak ini lahir nanti saya masukkan ke pesantren. Lahir. Sulit. Apa hubungan pesantren sama kerja mayoritas tidak beriman? Apakah saya harus berhenti bekerja? Semoga Pak Ustadz Somad semakin bertambah barokah ilmunya dan semakin nikmat beribadah kepada Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu atau bapak yang nanya ini bekerja di tempat non muslim. Pertama saya mau jelaskan apa hukum kerja pada non muslim dulu. Ali bin Abi Thalib bekerja mengambil upah menimba air di tempat orang Yahudi di Madinah. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, Ali ngambil upahnya menimba air di rumah Yahudi. Nabi tidak melarang.
Nabi membenarkan. Sekarang saya tanya, berdasarkan hadis ini, bolehkah bekerja pada non muslim? Hebat jamaah Darussalam, dia bisa jawab sendiri. Yang penting kasih aja dalilnya. Bekerja kepada non muslim hukum asalnya boleh, tapi dikhawatirkan akan terpengaruh akidah, simbol-simbol pada hari-hari perayaan, dikhawatirkan. Sementara ada dua kesempatan, bekerja di sini gajinya ya agak-agak di bawah itu 5% lah, maka selamatkan akidah muamalah. Tapi kita tidak dibenarkan memusuhi orang karena berbeda agama. Lakum dinukum waliyadin. Jadi hukum asalnya tidak apa-apa. Nabi hijrah itu karena tidak bisa menerapkan ajaran Islam secara kafah di Makkah, maka hijrah ke Madinah. Setelah dia kuat di Madinah tahun ke-8 dia balik lagi ke Makkah, mengislamkan kota Makkah. Maka tahun 8 itu disebut dengan Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Ustadz yang dirahmati Allah, saya baru berhenti kerja karena dampak Covid. Saat ini saya membuka usaha kuliner brownies secara online. IG-nya Velia Deli. Pesanlah brownies ke Instagram Velia Deli. Insya Allah halal dan berkah. Tidak ada biaya endorse, membangkitkan ekonomi umat. Orangnya sholat, tepungnya insya Allah bersih, telur ayamnya dicuci dulu. Bayangkan kalau yang masak brownies tuh pakai telur ayam nggak dicuci, ceplok, 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 bersatulah bekas dari. Nah, tapi kalau dia sholat pasti dicuci karena kulit telur ayam keluar dari tempat najis. Ini makanan mesti halal. Dia sambil ngaduknya pakai sholawat, pakai bismillah, halal dan berkah. Dapatkan segera Velia Deli. Dah, potong, share. 1. Mohon doa dari Ustadz agar usaha kami mendapatkan berkah. Pas pagi-pagi mau buka usaha itu baca Fatihah sekali, Kul huwallah 3 kali, Kul a'udzu falak sekali, Kul a'udzu nas sekali, ayat kursi sekali. Fatihah sekali, Kul huwallah 3 kali, Kul a'udzu falak sekali, Kul a'udzu nas sekali, ayat kursi sekali. Untuk membuka rezeki dan menjauhkan dari sihir-sihir, santet dan gangguan setan. Mana tahu ada orang benci, disiramkannya air mandi orang mati di situ. Di toko itu kalau dia buka atau di depan rumah disiramkan air mandi orang mati, sehingga semua orang yang lewat di situ mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Atau laki-laki minang perempuan ditolak, adik mau jadi istri abang, najis, tuih. Air ludah diambil, dicampurnya pakai tulang pukang. Pukang itu binatang yang malu, nggak berani keluar. Akhirnya perempuan tuh seumur hidup malu melihat laki-laki sampai mati tak nikah. Apa tuh? Sihir, orang sakit hati. Nah, itu menjaga diri dengan ayat-ayat ruqyah. Karena banyak sekarang cinta ditolak dukun. Kan? Betul? Strategi apa yang dilakukan baginda Nabi SAW saat berdagang sehingga menjadi pengusaha yang sukses, termasuk juga para sahabat Nabi? Kejujuran. Ini barang bagus harganya sekian, ini barang kurang bagus harganya sekian, ini barang nggak bagus harganya sekian. Dulu kalau ada ustadz ceramah gini diketawain orang, kalau disebutkan harganya nggak bagus gini mana orang mau beli. Sekarang yang supermarket, yang tukang jual buah yang pakai sistem inilah yang paling laris. Ini buah mangga impor harganya sekian, ini buah mangga lokal sedang sekian, ini buah mangga lokal agak bagus tapi banyak busuknya sekian. Justru itu yang dipilih orang. Adapun orang yang suka campur-campur buah busuk, begitu dia beli sekali,
wal awwalu wal akhiru, itu yang pertama dan terakhir. Tobat aku belanja di sini lagi. Kejujuran. Dan jangan lupa, rezeki itu dari kita atau Allah yang ngasih? Allah yang ngasih. Maka mintanya kepada makhluk atau kepada Allah? Pada Allah. Niat, nanti kalau ini berlebih ya Allah, yang wajib tetap kubayar zakat, niatku hanya untuk cukup makan, nanti akan aku santuni anak yatim, fakir, miskin, karena yang lain-lain kita beli. Jangan jadi masyarakat konsumtif, beli jaket sampai 100 juta, beli topi sampai 12 juta. Ustadz Somad kemarin topi Ustadz harganya 12 juta, peci saya dibeli orang 12 juta, dilelang untuk bangun pesantren. Peci 12 juta, topi UAS 5 juta, saya pakai jaket batik tulisan UAS 270 juta. Habis semua membangun pesantren di Jambi, pesantren orang Jambi. Habis itu saya bisik ke panitia, jangan sampai dibelinya pula celana saya ini. Takut saya pulang tak bercelana. Hebat masyarakat nih bersedekahnya sekarang. Mudah-mudahan Bapak Ibu usahanya lancar. Mohon izin Ustadz, bagaimana saya dapat memberikan saya tak usah oleh-oleh, saya makan tak banyak, saya minum tak banyak, makan tak banyak, tidur banyak. Di jalan tadi tidur sudah. Jadi kalau ada niat oleh-oleh untuk saya, udah saya terima. Bukan saya tolak, udah saya terima, jual lagi, buat di situ brownies Ustadz Somad, lelang. Saya foto. Lelang, duitnya ambillah untuk anak yatim, fakir, miskin dan lain. Habis 90 menit standar, 60 menit ceramah, tanya jawab 30 menit, kita tutup dengan baca doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ilmu ini bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, saudara kami yang masih terlilit utang tolong supaya lepas dari utang piutangnya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sakit, keluarga kami, sahabat kami, tetangga kami, sembuhkan dari segala penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia lapangkan kuburnya, terangkan alam barzahnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, yang lama menikah belum kau karuniai anak, sesungguhnya mudah bagimu untuk mengirimkannya seorang anak. Hanya saja kau ingin supaya dia tetap berdoa, bermunajat, bertahajud. Maka jangan sampai kau sia-siakan doanya ya Allah. Berikanlah kepadanya anak yang soleh dan solihah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal dan berkah supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak-anak kami penghafal Quran ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari narkoba, jauhkan dari pergaulan bebas, jauhkan dari LGBT, jauhkan dari perbuatan maksiat. Kalau kami mati mereka berdoa di tengah malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saat kami nanti mati sakaratul maut, kami ingin anak kami itulah yang membisikkan ke telinga kami di sebelah kanan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.
Berikan kami istiqamah memakmurkan masjid ya Allah. Angkatlah wabah COVID-19 dari negeri kami ya Allah. Jadikan Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Jadikan kami menjadi pencinta Al-Quran, membaca Quran, mati dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pulang dengan tenang, tetap pakai masker, jaga jarak, hand sanitizer, banyak doa, kuat iman, kuat imun, COVID lari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.